130 tahun kemudian, yaitu tepatnya ketika di Jawa sedang berdiri kerajaan Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung, itu dipimpin oleh seorang pendekar tua yang sangat sakti yang bernama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam Nostalgia Film Kolosal Era Pertengahan 90-an. Di video kali ini kita akan mengulas salah satu film kolosal terbaik di era pertengahan 90-an, yang mana sahabat pasti tidak asing lagi dan bahkan film ini sangat populer, yaitu Misteri Gunung Merapi. Dan pada episode kali ini kita akan mengulas mengenai tentang asal muasal daripada Mak Lampir. Jadi dikisahkan dulu di akhir abad ke-15 ya, di masa kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Kerajaan Demak, yaitu pada masa pemerintahan raja pertama yaitu Raden Patah ya, berdirilah sebuah perguruan sesat ya, bernama Perguruan Anggrek Jingga, yang mana keberadaan daripada perguruan tersebut itu sangat ya, membuat masyarakat itu gelisah ya, membuat resah daripada masyarakat pada umumnya. Dan di Perguruan Anggrek Jingga tersebut ya, itu dipimpin oleh seorang pendekar tua yang sangat sakti yang bernama Mak Lampir. Nah, keberadaan daripada Perguruan Anggrek Jingga ini itu membuat Sultan, dalam hal ini adalah Raden Patah, itu sangat geram, sangat murka. Sehingga suatu saat ketika diadakan sebuah pertemuan di Istana Kerajaan Demak, Raden Patah menghendaki supaya Mak Lampir ditangkap. Oleh karena itu Raden Patah meminta nasihat atau wejangan dari Sunan Kudus. Dan Sunan Kudus itu menyarankan agar penangkapan Mak Lampir tersebut atau penyerbuan ke Perguruan Anggrek Jingga dipimpin oleh Kyai Ageng Prayogo. Jadi Raden Patah akhirnya memerintahkan pada Kyai Ageng Prayogo, dan Kyai Ageng Prayogo bersedia. Namun masalah kapan waktu penyerbuannya itu sesuai dengan nasihat daripada Sunan Kudus. Nah, dikisahkan suatu ketika Kyai Ageng Prayogo menjalankan tugasnya bersama dengan rombongan daripada tentara Kerajaan Demak untuk menyerbu daripada perguruan Anggrek Jingga yang dipimpin oleh Mak Lampir. Nah, akhirnya penyerbuan pun dilakukan dan terjadilah perlawanan sengit ya, sebuah pertempuran antara pasukan Kerajaan Demak dengan Perguruan Anggrek Jingga. Disitulah terjadi pertarungan ya, terutama duel antara Kyai Ageng Prayogo dengan Mak Lampir. Nah, konon Mak Lampir itu memiliki kesaktian yang sangat luar biasa, karena dia konon memiliki sebuah ilmu ya, yang artinya itu tidak bisa mati, yaitu bernama ilmu Pancasona. Sehingga disarankan oleh Sunan Kudus Kyai Ageng Prayogo itu untuk membuat sebuah peti, yang tentunya peti itu tidak sembarangan sebuah peti ya, itu ada paku emas. Jadi setidaknya Mak Lampir itu bisa dikurung dalam peti tersebut supaya dia tidak bisa membuat onar lagi. Hingga suatu ketika saat terjadi pertarungan dilemparlah peti tersebut oleh prajurit Demak supaya apa? Mak Lampir agar bisa dimasukkan di dalam peti tersebut. Nah, alkisah Mak Lampir akhirnya berhasil dimasukkan dalam peti tersebut, dan peti tersebut lengkap dengan 4 paku emas. Nah, kemudian peti tersebut diletakkan di tempat pemujaan yang biasa dilakukan oleh Mak Lampir. Nah, dan disitulah akhirnya Kyai Ageng Prayogo menghancurkan perguruan daripada Anggrek Jingga tersebut. Namun sebelum Kyai Ageng Prayogo menghancurkan perguruan Anggrek Jingga tersebut, Mak Lampir sempat berwasiat, maksudnya itu sempat mengancam bahwa kelak dia pasti akan membalaskan dendamnya, yaitu apa? Dengan cara membunuh seluruh keturunan Kyai Ageng Prayogo. Dan kemudian Kyai Ageng Prayogo menghancurkan perguruan Anggrek Jingga tersebut. Dan waktu terus berlalu. Nah, seiring perkembangan dengan waktu, sekitar 130 tahun kemudian, yaitu tepatnya ketika di Jawa sedang berdiri Kerajaan Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung, ternyata
Mak Lampir bangkit kembali. Loh, nanti dulu. Kenapa Mak Lampir bisa bangkit kembali? Padahal kan Mak Lampir sudah tertangkap atau sudah dikurung dalam peti yang dibuat oleh Kiai Ageng Prayogo atas nasihat Sunan Kudus. Sebelum kita lanjutkan, kita ngopi dulu sahabat, biar tambah semangat. Oke, silakan yang belum ngopi bisa ngopi dulu. Nah, jadi dikisahkan ya 130 tahun setelah Mak Lampir terkurung di dalam peti dan perguruan anggrek jingga dihancurkan. Nah, ketika itu suatu ketika itu ada beberapa rombongan orang yang sedang melakukan perburuan binatang. Nah, pada saat perburuan binatang tersebut itu ada 2 orang yang terperosok di sisa-sisa reruntuhan daripada perguruan anggrek jingga. Nah, 2 orang pemburu hewan tersebut itu menemukan sebuah peti. Nah, 1 orang itu membuka peti tersebut. Nah, 1 orang yang membuka peti tersebut, dia melihat apa? Peti tersebut berisi emas berlian. Sementara kawan satunya itu melihat wujud aslinya, yaitu apa? Mayat seorang Mak Lampir. Nah, jadi yang melihat wujud asli daripada Mak Lampir tersebut itu mengatakan pada yang teman satunya yang melihat bahwa itu adalah emas berlian, artinya, "Kang, jangan Kang, itu wujudnya mayat." Nah, namun si orang yang melihat wujudnya itu emas berlian, dia mengira apa? Temannya itu serakah karena supaya dimilikinya. Karena terjadi salah paham, singkat cerita terjadilah sebuah pertarungan cekcok antara 2 orang pemburu tersebut. Hingga kemudian apa? Mengeluarkan darah, dan darah tersebut menetes pada mayat Mak Lampir tersebut, sehingga Mak Lampir akhirnya bangkit kembali dan 2 orang tersebut dibunuhlah oleh Mak Lampir. Jadi selama 130 tahun akhirnya Mak Lampir bangkit kembali, dan sesuai dengan apa yang dikehendaki Mak Lampir, yaitu apa? Dia bersumpah akan membunuh seluruh keturunan daripada Kiai Ageng Prayogo yang telah mengurungnya selama 130 tahun. Nah, jadi setelah Mak Lampir itu mulai bangkit, dia membuat onar, membuat kekacauan. Banyak terjadi pembunuhan-pembunuhan. Hingga kemudian hal ini membuat perhatian di Kerajaan Mataram. Nah, termasuk pada Sultan Agung sendiri. Nah, sehingga Sultan Agung memerintahkan pada Senopati Mataram untuk mencari siapa sebetulnya dalang daripada pembuat onar kekacauan yang membuat rakyat Mataram itu mulai gelisah. Nah, dikisahkan suatu ketika ada segerombolan anak kecil yang sedang bermain di sebuah kalau kita menyebutnya itu semacam pekarangan lah, bermain gatik itu. Dulu kan ada permainan namanya gatik. Jadi di antara gerombolan anak-anak tersebut itu ada 3 bersahabat yang dikisahkan kelak itu menjadi seorang pendekar, yaitu Sembara, Basir, dan Lindu Aji. Nah, jadi ketika anak-anak tersebut sedang bermain gadik, Mak Lampir itu muncul. Nah, salah satu orang itu Sembara, ya, di sini dalamnya ada Sembara. Nah, Sembara itu bilang, "Nek, kok mengganggu permainan kami? Mana kayunya?" Nah, si nenek tersebut, maksudnya Mak Lampir, menoleh. Nah, dia menunjuk pada salah satu sahabatnya Sembara, yaitu Lindu Aji. "Apakah kamu anaknya Harun Hambali?" Nah, Lindu Aji pun kaget. Kenapa nenek tersebut mengenal bapaknya? Oh, ternyata usut punya usut, Harun Hambali ini adalah salah seorang keturunan daripada Kiai Ageng Prayogo. Karena kita tahu sendiri, memang Mak Lampir ini sedang berambisi untuk atau berbalas dendam untuk membunuh daripada keturunan-keturunan Kiai Ageng Prayogo. Nah, karena melihat wajah Mak Lampir yang sangat menyeramkan, anak-anak tersebut ketakutan, semuanya lari. Dan malam harinya, ya, sepulang mereka mengaji, ya, tentunya di kiai setempat. Nah, sepulang dari pengajian, lagi-lagi Mak Lampir membuat ketakutan. Jadi dikisahkan Sembara, Basir, dan Lindu Aji, nah, itu sepulang dari tempat mengajinya, nah, itu melihat ada seorang nenek-nenek yang menyeramkan, bahkan dengan tertawasnya. Mak Lampir kita tahu sendiri, Mak Lampir itu ketawa, ciri khas ketawanya seperti apa. Nah, pada saat mereka bertiga ditakuti, nah,
munculnya seorang pendekar tua yang menolong ya. Pendekar tua tersebut itu kebetulan dari golongan putih yang ternyata selama ini memburu daripada keberadaan Mak Lampir. Terjadilah pertarungan. Nah, Sembara, Basir, dan Lindu Aji semuanya lari atau pulang ke rumah masing-masing. Nah, kira-kira siapa pendekar tua yang menolong tersebut? Nah, pendekar tersebut tidak lain adalah bernama Nyai Bidara. Nyai Bidara itu memiliki seorang kakak seperguruan bernama Kiai Jabat. Nah, dikisahkan Kiai Jabat ini yang kelak nantinya menjadi guru daripada Sembara. Ketika itu Nyai Bidara bertarung dengan Mak Lampir dan Nyai Bidara hampir tewas ya, karena Mak Lampir sangat sakti. Dia melarikan diri ya, kemudian menuju ke rumah kakak seperguruannya yaitu Kiai Jabat. Dia menceritakan tentang yang dia alami tadi. Maksudnya dia bertarung dengan seorang yang tidak lain adalah Mak Lampir. Awalnya Kiai Jabat pun tidak percaya karena Kiai Jabat itu mengatakan bahwa Mak Lampir itu sudah tewas ratusan tahun yang lalu oleh Ki Ageng Prayogo. Namun Nyai Bidara itu menjelaskan bahwa Mak Lampir ternyata sudah bangkit kembali. Dan mereka berdua dulu sempat diceritakan oleh gurunya bahwa memang dulu ada pendekar tua sakti namanya Mak Lampir ya, yang mana dia berwasiat ingin membunuh daripada keturunan daripada Kiai Ageng Prayogo. Nah, dan di lain cerita ada juga ya, salah seorang keturunan Ki Ageng Prayogo ya, yang tidak diketahui namanya, tetapi dia merupakan istri dari seorang juragan bernama Raisman. Nah, karena Nyai Bidara tahu bahwa istri juragan Raisman tersebut adalah keturunan Ki Ageng Prayogo, Nyai Bidara berusaha untuk menyelamatkan daripada istrinya termasuk anaknya. Jadi suatu ketika anak daripada juragan Raisman yang bernama Farida, Farida ini yang juga nanti kelak dikisahkan menjadi kekasihnya Sembara. Farida dia didatangi oleh Nyai Bidara karena untuk menangkal daripada teror daripada Mak Lampir yang ingin membunuh daripada turunan Ki Ageng Prayogo. Farida itu diberikan sebuah namanya Raja Wahyu Agung. Jadi di tangannya Farida itu diberikan tulisan Wahyu Agung supaya Mak Lampir itu tidak bisa menyerang Farida. Nah, ternyata betul. Nah, malam harinya itu Mak Lampir mendatangi daripada istri Raisman tersebut. Mak Lampir berhasil membunuh istrinya Raisman, tetapi ketika dia hendak mencekek leher Farida, ternyata Mak Lampir itu tidak bisa, bahkan seperti kayak terdorong, karena tidak lain pengaruh daripada Wahyu Agung yang ditulis Nyai Bidara. Nah, pada saat Farida menjadi ketakutan, Nyai Bidara lagi-lagi datang untuk menolong dan terjadilah lagi pertarungan antara Nyai Bidara dengan Mak Lampir. Namun pada pertarungan kali ini Mak Lampir akhirnya melarikan diri daripada serangan-serangan dari Nyai Bidara. Baik sahabat, demikian ulasan singkat daripada film Misteri Gunung Merapi episode Asal Muasal Mak Lampir. Nah, nantikan kisah selanjutnya pada episode Cemeti Amar Rasul. Demikian ulasan singkat daripada film Misteri Gunung Merapi episode Asal Muasal Mak Lampir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam film kolosal.